Hai, aku Dias, aku anak Gen Z yang bisa masak dan iseng bikin kue. Siapa yang bilang harus nunggu lebaran dulu baru bisa bikin kue ini? Bikin nastar tuh nggak perlu nunggu lebaran dulu. Lagian bikin nastar itu nggak perlu alat canggih, nggak pakai mixer dan nggak pakai listrik. Nah, pertama-tama aku siapin bahan isiannya dulu, yaitu selai nanas atau sebagian orang nyebutnya nanas buat nastar. Aku beli di toko kue dikit aja dulu karena ini versi percobaan. Terus aku timbang satu-satu kira-kira 2-3 gram per bulatan, biar nanti pas dibentuk lebih gampang, udah dibuletin semua. Untuk isian nastarnya udah aku buletin semua, tinggal aku sisihkan. Sekarang lanjut ke adonan kulitnya. Seperti biasa aku paling setia sama tepung kunci biru. Pertama siapkan wadah, masukin 1 bungkus margarin Palmia. Kalau punya Royal Palmia malah lebih mantap lagi aromanya. Lanjut tambahin 25 gram gula halus, terus diaduk sampai rata dan warnanya agak sedikit pucat. Kalau udah tercampur rata, masukin 2 kuning telur, aduk lagi sampai adonannya lembut dan nyatu sempurna. Dan setelah itu tambahkan 25 gram tepung maizena, aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Lanjut masukin 250 gram tepung terigu, dan setelah itu aduk terus sampai teksturnya berubah jadi kayak butiran pasir gitu. Oh ya, untuk susu bubuknya ini ketinggalan, aku masukin 25 gram atau 1 bungkus susu denko ya. Biar lebih gampang dan cepat, aku mau uleni pakai tangan aja. Aku udah cuci tangan sebelumnya dan uleni adonannya bolak-balik aja. Gak usah pakai tenaga sampai adonannya kalis dan gak lengket. Nah, kira-kira seperti ini adonannya kalis dan gak lengket. Selanjutnya aku siapin loyang dan aku olesin pakai sedikit margarin. Selain biar loyang gak lengket, ini juga bisa nambah wangi semerbak di oven kita. Sekarang bagian bikin bulatannya. Aku ambil adonan sekitar 9-10 gram, terus aku pipihkan. Lanjut isi pakai selai nanas yang udah aku buletin tadi. Ini pakai tusukan gigi ya, biar lebih gampang ngambilnya. Dan tutup rapat sampai nanasnya nggak kelihatan. Bulatkan lagi pelan-pelan biar bentuknya mulus. Nah, kayak gini nih, kecil-kecil imut. Terus ditata di atas loyang. Ulangi sampai adonannya habis ya. Aku tata di atas loyang dan aku kasih jarak dikit biar nggak nempel pas mateng ya. Tangan udah pegel dan ini udah selesai ngebuletinya, tinggal aku panggang. Di sini ovennya udah aku panasin sebelumnya selama 25 menit. Lanjut aku panggang selama 25 menit sambil nunggu nastarnya setengah matang. Di sini aku mau nyiapin buat olesannya. Aku pakai 1 sendok minyak sayur dan 1 butir kuning telur. Aku tambahin juga pewarna makanan warna kuning, terus aku aduk-aduk dan ini udah jadi buat olesannya. Setelah 25 menit dan warna nastarnya agak sedikit pucat, terus aku angkat, terus aku tunggu sampai agak dingin, baru aku olesin pakai olesan kuning telur tadi. Nastarnya udah sedikit dingin, baru aku olesin semuanya. Setelah diolesin, nastarnya berubah jadi glowing ya. Dan aku panggang lagi selama 20 menit atau sampai nastarnya matang. Nah, ini udah aku panggang selama 20 menit dan nastarnya udah matang, tinggal aku angkat dan aku dinginin.
Warna nastarnya cantik banget, glowing. Setelah dingin baru aku simpen. Karena belum punya toples khusus, aku pakai wadah seadanya aja. Ini aman kok buat disimpan dan enak buat temen ngemil tiap hari. Nastar ini bisa banget jadi ide jualan buat lebaran 2026 nanti. Karena tiap tahun tuh pasti rame banget yang nyari nastar, dan kalau kamu udah latihan dari sekarang, pasti hasilnya nggak akan sia-sia. Dan ini hasil percobaan pertamaku, selamat mencoba.